Shalom Bapak Ibu yang terkasih, kita bersyukur kepada Tuhan oleh anugerah-Nya kita diberi hari yang baru. Sebelum kita memulainya, mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat anugerah-Mu yang terus-menerus menyertai memelihara kami. Pagi hari ini sebelum kami memulai segala sesuatu, kami datang kepada Tuhan, kami mohon pimpinan Tuhan melalui firman-Mu. Berkatilah kami melalui perenungan ini. Demi nama Yesus kami berdoa. Amin. Pagi hari ini saya akan mengajak kita untuk membaca dalam Amsal pasal 7 ayat 6 hingga 27. Namun saya mengajak kita untuk membaca ayat yang ke-24 saja. Amsal 7:24. Oleh sebab itu, hai anak-anak, dengarkanlah aku, perhatikanlah perkataan mulutku. Saudara, Amsal ini ditulis oleh Salomo, dan sekali lagi dia mengingatkan kita betapa pentingnya pengajaran untuk diberikan kepada anak-anak, khususnya kepada generasi muda, dan betapa pentingnya orang tua dengan tiada henti, tanpa putus-putusnya, dan dengan terus-menerus mengajarkan hikmat kepada anak-anak. Zaman di mana ada kita sekarang ini adalah merupakan zaman yang sangat mengkhawatirkan, di mana anak-anak dari kecil sudah terbiasa memegang gadget. Mereka boleh menonton film-film kartun yang mereka sukai, dan mereka juga boleh main game sebebas-bebasnya. Bahkan seringkali anak-anak pun ketika akan makan, maka sambil menonton film kartun, mereka disuapin makan. Tentu semua ini ada positifnya dan ada negatifnya. Nah, tetapi kita harus mengingat bahwa di dalam film-film kartun itu pun sebenarnya sudah disisipkan untuk sebuah penyesatan. Khususnya di tengah-tengah generasi saat ini, di mana begitu semaraknya LGBT, dan film-film di dalam kartun itu pun sudah disisipkan tanpa kita sadari. Dan akhirnya anak yang suka menonton, akhirnya mereka pun punya konsep bagaimana relasi dengan sesama, dan tanpa disadari anak-anak generasi muda telah diajarkan tentang hidup yang sangat bertentangan dengan Alkitab. Karena itu sekali lagi Amsal mengingatkan kita untuk selalu memberikan pengajaran, bimbingan, pendidikan, tuntunan, arahan kepada generasi muda. Karena sesungguhnya jikalau kita ingin membangun generasi yang takut akan Tuhan, kita harus memulainya dari sekarang. Apakah dimulai di gereja? Apakah dimulai di sekolah? Bukan. Dimulai di dalam rumah tangga. Memang gereja dan sekolah memiliki peran yang penting untuk mempersiapkan generasi muda. Namun yang paling utama itu dimulai di dalam keluarga. Pendidikan yang utama untuk mempersiapkan generasi penerus yang takut akan Tuhan bukan dimulai di sekolah Kristen, bukan dimulai di gereja, namun dimulai di dalam keluarga. Anak-anak adalah titipan Tuhan. Dan Amsal mengingatkan kita untuk terus-menerus mengajar mereka untuk memperhatikan ajaran Tuhan, memperhatikan firman Tuhan. Karena ketika mereka keluar dari rumah nantinya, maka firman Tuhan, iman yang telah dibekali itulah yang akan menuntun mereka, sehingga mereka tidak tersesat. Kita bukan orang tua yang sempurna, kita juga penuh dengan kelemahan dan keterbatasan. Namun jikalau kita membawa kembali anak-anak yang Tuhan titipkan kepada kita, untuk kita bawa kepada Tuhan setiap hari, memohon hikmat kepada Tuhan untuk mendidik mereka, memohon kemampuan daripada Tuhan untuk menjadi teladan buat mereka, maka tidak ada yang mustahil untuk kita membangun generasi penerus yang takut akan Tuhan ke depan. Baik menjadi pemimpin Kristen di rumah tangganya, pemimpin Kristen di gerejanya, ataupun di dalam negara di mana kita ada hari ini. Saudara, kita jangan terbuai dan terlena. Memang dengan adanya gadget hari ini, semua itu ada positifnya dan ada negatifnya, ada min plusnya. Namun kita bertanggung jawab untuk terus-menerus memelihara
generasi penerus ini untuk dibawa dan dipersiapkan menjadi murid Kristus yang sejati. Kita memulainya dari mana? Di dalam keluarga, bukan dimulai di gereja. Sekali lagi, bukan dimulai di sekolah Kristen. Kita tidak bisa melepas begitu saja anak-anak yang Tuhan titipkan kepada kita. Tetapi di dalam keluarga, mari kita mulai pendidikan iman itu, mewariskan kepada mereka pengenalan akan Tuhan dan membawa mereka setiap hari di hadapan Tuhan agar mereka boleh berjalan lurus dan mereka boleh menjadi anak-anak Tuhan yang benar-benar memberikan pengaruh dan nilai-nilai karakter Kristus di dalam kehidupan kesehariannya. Sekali lagi, hanya dengan pertolongan Tuhan kita bisa melakukan ini. Kita jangan hanya mempersiapkan anak-anak kita dengan akademik, sebab akademik tidak akan pernah bisa mengubah karakter anak. Akademik tidak akan membuat anak itu tough untuk menghadapi ujian hidup. Tetapi yang membuat anak itu tetap tegar, kokoh di masa-masa yang sulit dan sukar adalah iman yang dibekali dengan firman Tuhan dan yang dibekali dengan kehidupan doa dan dibekali dengan teladan hidup. Kiranya Tuhan memampukan kita menjadi orang tua yang bijaksana, yang diberi hikmat untuk mendidik generasi penerus menjadi murid Kristus yang sejati. Kiranya Tuhan menolong kita. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang sekali lagi mengingatkan kami bagaimana kami bertanggung jawab untuk mendidik anak-anak dan generasi muda yang Tuhan titipkan kepada kami. Kami lemah Tuhan, kami terbatas. Kadangkala juga teladan hidup kami tidak tepat, tidak sempurna. Tapi bantu kami dalam kelemahan kami, beri kami hikmat ilahi untuk terus-menerus dan setiap hari untuk menolong anak-anak kami dan generasi yang Engkau titipkan untuk dibawa hidup takut akan Tuhan. Mampukan kami Bapa dan berkatilah segala aktivitas kami sepanjang hari ini. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati.